Hai TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Made Widya. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Are you ready to praise God, TYO? Sebab Tuhan kita adalah sukacita kita, amin. Walaupun kita di rumah, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita, naikkan syukur kita, amin. Sama-sama. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sambil tepuk tangan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. One more time. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Thank you, Lord, for your
goodness and your kindness. We worship you today, Lord. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kau baik Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no words, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, Kau baik, your Tuhan. love is beautiful. There's no shadows, Oh no mountains God, that comes between us, Lord. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. It's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming,
Shalom TYO. Apa kabarnya di minggu ini? Happy Sunday buat kita semua ya. Aku mau tahu nih gimana kabarnya minggu-minggu ini. Kan lagi pada WFH, lagi pada sekolah dari rumah, dan PSBB juga baru pada dilonggarin. Aku mau meyakinin kalau memang pernyataan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Gimana selama di rumah, selama kerja dari rumah, terus baru mau mulai ini, udah mau sekolah lagi, mau kerja lagi. Ini saya di sebuah kesempatan, sebuah kehormatan kalau aku boleh sharing. Lebih tepatnya kayaknya nggak khotbah lah ya, ini lebih ke arah sharing. Gimana Tuhan boleh ingetin aku beberapa hal sama pengalaman-pengalaman dalam bulan-bulan ini. Tuhan tetap lindungi. Pasti kalau kita lihat akhir-akhir ini kok keadaan nggak bagus ya, banyak kebingungan di luar sana. Terus apalagi ada kesulitan pekerjaan, terus nggak bisa kemana-mana, terus mau kemana-mana pun kita takut karena si wabah-wabah ini. Tapi ada satu hal yang Tuhan ajarin buat aku. Ada beberapa hal lebih tepatnya yang Tuhan boleh bukain selama ini. Satu itu, kita buka dulu ya, yuk. Di Khotbah 3 ayat 1. Ini ayat utamanya 1, tapi aku akan bacain beberapa ayat. Nanti aku bacain sampai di ayat ke-8 aja. Tapi boleh teman-teman boleh baca perikop ya, dan boleh baca sisanya sampai ke belakang. Khotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu juga untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, dan ada waktu juga untuk damai. Nah, kalau kita bisa lihat dari pengkhotbah ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, is it bad or is it good, itu semua pasti Tuhan tahu. Semua ada masanya, dan semua Tuhan boleh izinkan, ya, yang boleh. Nah, segala sesuatu tuh ada masanya. Jadi aku tuh yakin kalau masa-masa sulit kayak gini, selain Tuhan beserta kita, Tuhan tuh boleh izinin. Nah, terus Kak, gimana? Ini kan kalau masa-masa susah gini, aku tuh harus apa ya? Apa yang bisa aku kerjain? Nah, apa sih yang bisa kita kerjain dalam masa-masa kayak gini? Nah, Tuhan itu ajarin aku beberapa. Ada 3. 1, tenang dan berdoa. Sounds cliche, but it's work, teman-teman. Dimana saat semua lagi huru-hara, semua lagi bikin kita sibuk, semua bikin kita gak bisa mikir, coba tenangin diri, coba berdoa. Dan itu menjadi berkat banget buat aku. Ada ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 7, bilang gini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah, di ayat ini udah jelas nih, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kenapa harus doa? Kenapa sih harus doa dulu? Ada yang bilang doa itu nafas hidup orang benar dan segala macam. But doa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Kalau dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita nggak ada komunikasi dengan Tuhan, kita lost touch itu sama Tuhan, gimana kita menghadapi ke depannya? Gimana kita mau stay straight terus? Gitu. Yang kedua adalah bertekun. Kak, bertekun kan aku di rumah doang, terus saya di rumah doang, terus orang tuaku juga sama saya di rumah doang. Nah, bertekunlah dalam apa yang Tuhan percaya nama kita. Kalau misalnya aku puji Tuhan boleh percayain aku buat ini di sebuah rumah sakit, emang jadi rujukan buat wabah COVID ini. Tuhan percayain aku di situ. Di Yakobus 1 ayat 2-4 ngomong gini:
saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini kan lagi masa-masa yang cukup sulit nih, yang seperti kita boleh alamin sama-sama. Saya yakin semua ngalamin hal ini gitu. Ayat keempatnya, dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan dalam suatu apapun. Nah, pertama udah berdoa, jadi tenang. Habis itu kita tetap tekun dalam ujian iman ini, dan tetap tekun dalam perjalanan ini, dan pastikan ketekunan itu nanti akan membuahkan hasil. So, misalnya nih yang di rumah memang mau belajar di rumah, please bertekun dalam belajar dari rumah. Anggap aja belajar dari sekolah dan belajar di rumah sama aja. Tetap jadi berkat lewat nilai-nilai yang kita bikin. Kerja dari rumah, tetap bertekun, tetap maksimalkan pekerjaanmu di rumah, ya kan? Terus apa nih kayak yang sebagai anak nih aku bisa bantu apa buat orang tua? Show them emotional support. Walaupun itu hal kecil, gue yakin orang tua kita tuh seneng kalau kita kayak, papa, halo, papa apa kabar, mama apa kabar. Terus yang jauh ya, saya yang merantau gitu. Kalau yang deket ya langsung, halo pak, Tuhan berkati hari ini, pekerjaannya gimana. It's a simple things yang bisa kita kerjakan, tapi jika kita bertekun dalam itu, kita bisa berikan di emotional support. Aku yakin pasti orang tua kita tuh juga kayak, oh iya, kan ada sesuatu yang Tuhan boleh pakai kita lewat perkataan kita gitu. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu apapun yang kita kerjain ya. Yang aku bilang tadi, maksimalin. Nah, melayani di bidang apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, seperti untuk Tuhan. Oke? So, udah doa, udah bertekun. Nah, dan setelah bertekun, kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Itu yang Tuhan ingetin sama aku. Nah, yang untuk yang ketiga ini ada di Kolose 3 ayat 23. Yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, Zoom meeting nih misalnya, terus atau kuliah online nih, atau sekolah online, gurunya juga nggak lihat lah, tugasnya ya udahlah, nyontek aja. Nggak gitu teman-teman. Gue yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan dari hati untuk Tuhan itu pasti sampai, dan hasilnya pasti luar biasa. Gitu. Nah, ini kan semua merasakan hal yang sama, semuanya dalam hal yang susah juga. Nah, dalam perjuangan kita ini, dalam masa-masa yang sulit ini, kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu tidak mengizinkan kesulitan ini tanpa ada sesuatu yang lahir yang baru. Aku yakin itu. Ibu-ibu mengandung aja bersusah payah, dia melahirkan gitu loh, melahirkan sebuah kebahagiaan. Ada anaknya, terus orang yang menenun, orang yang bikin kue gitu, bikin masakan, bersusah masak, tapi pasti ada hasilnya. Masa kita yang udah boleh Tuhan izinkan buat ngelewatin kesusahan ini nggak bisa membuahkan sesuatu? Nah gitu. Di Yesaya 66 ayat 9 ngomong gini, masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula. Apa sih maksudnya? Aku yakin dan percaya di balik semua kesakitan, di balik semua kesulitan, Tuhan pasti mau kita melahirkan sesuatu yang baru lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita. Aku yakin dan percaya itu. Gini. Aku mau encourage teman-teman. Sounds cliche, tapi ini Tuhan kasih banget buat aku dalam bulan-bulan ini. Kenapa? Tetap melayani dalam apapun yang kamu kerjain, sekecil apapun. Aku mau encourage teman-teman. Misalnya teman-teman masih SMP, masih SMA, ada Zoom meeting, atau bukan Zoom meeting ya, bukan SMP SMA, maksudnya sekolah gitu online. Aku mau encourage teman-teman tetap melayani lewat situ. Yang gampangnya adalah catch up with your friends. Gimana? Tanya kabar. Di masa-masa sulit ini semua orang butuh teman-teman. Tanya kabar, terus tetap menjangkau, tetap menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita ini boleh berdampak gitu buat orang lain. Tetap kerjain itu teman-teman.
mulai dari hal kecil, jujur dalam bikin tugas, kumpulin tugas tepat waktu, bekerja di rumah dengan baik. Itu kayaknya lakukan hal yang dari hati untuk Tuhan. Aku mau cerita sedikit nih, yang aku kerjain di rumah sakit. Memang aku jaga ICU di sebuah rumah sakit COVID, but bukan itu aku mau kerja, bukan itu yang mau aku sharingin. Nah, jadi ada satu momen, ada satu masa di mana di rumah sakitnya ada volunteer, jadi ada teman-teman dokter yang bantuin kita juga di rumah sakit. Nah, di lorong-lorong rumah sakit itu sepi banget, dan namanya rumah sakit isolasi kan, nah itu semua sepi banget. Nah, but aku diberkati selama salah satu volunteer, tiba-tiba dia menginisiasi buat ngambil gitar. Terus awalnya cuman kayak nyanyiin lagu aja buat pasien-pasien yang dirawat. Ini pasien-pasien yang dirawat adalah pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID, dan range perawatannya itu lama, bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan dirawat masih bergejala. Kamu bisa bayangin itu betapa bosannya teman-teman di atas, betapa bosannya tadi satu sekali keulang, terus betapa stresnya juga dirawat selama itu, ya kan? So ada satu volunteer dokter teman kita, dia nyanyiin lagu. Nah, menurutku itu adalah sebuah pelayanan yang kecil, yang awalnya cuman kasih persembahan pujian aja nih, mungkin supaya teman-teman pasien di atas tuh semangat. Tapi ternyata itu berdampak luar biasa. Kenapa? Dan setelah minggu-minggu setelahnya, akhirnya kita gantian main gitar di hari Minggu. Jadi kita ada ibadah, kita bikin kayak sebuah ibadah kecil, formatnya simpel aja, gitar sama nyanyi sama vokal, ya lah. Nah, itu kayak cuman 4-5 lagu, tapi ya saya aja nih yang bantu main gitar itu merasa terberkati banget lewat hal kecil itu. Aku yakin apa yang kita kerjain dari hati dan Tuhan berkenan di situ, aku yakin itu dampaknya pasti tersampaikan buat teman-teman pasien di atas gitu. Karena salah satu kekuatan itu adalah sukacita, dimana sudah lama ke gereja, terus dan kita boleh nyembah sama-sama hari Minggu. Wah, pasti itu dampaknya luar biasa gitu. Itu bisa jadi sebuah insight juga buat teman-teman, apa sih pelayanan kecil yang bisa aku kerjain. Aku yakin sih lewat hal kecil yang kami kerjain di lorong rumah sakit, gitar dan pujian penyembahan, itu berdampak buat semua orang gitu, khususnya buat teman-teman yang udah lama banget di gereja. Nah, di balik semua yang udah kita kerjain, aku mau berpegang teguh sama satu ayat ini, Roma 8 ayat 28. Di balik semua kesusahan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, dalam keadaan apapun kita tetap bisa jadi gereja. Karena ada lagu yang ngomong gini, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja gitu. Dan gereja itu bukan gedungnya, tapi saat ini gereja itu orangnya. So, do your part. Aku mau encourage terus tetap teman-teman, please do your part, tetap melayani dalam hal sekecil apapun yang bisa teman-teman layani. Karena pelayanan teman-teman walaupun gak di gereja itu berdampak besar. Oke? Tetap stay safe, tetap jaga jarak, terjaga kebersihan. Kalau memang sudah bisa keluar, udah mulai kerjaan di luar, please do everything with precautions. Bukan takut, bukan parno, tapi waspada, oke? Dan gak boleh juga menggampangkan, oke? Ya teman-teman, aku mau berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang minggu, sepanjang bulan-bulan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau apapun yang boleh kami lewati Tuhan, apapun yang boleh kami kerjakan, itu semua adalah Engkau boleh izinkan Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap mau Tuhan berpegang pada Engkau
tahu Tuhan bahwa segala sesuatu ada masanya, dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau turut bekerja Tuhan dalam apa yang kami kerjakan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan anak-anak BYU Tuhan, teman-teman Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Lewat mereka Tuhan, banyak orang boleh diberkati Tuhan. Untuk bungkus kami semua Tuhan dalam penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kesehatan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, orang tua, saudara kami. Biarlah Tuhan semuanya Engkau yang berikan Tuhan kesehatan Tuhan, yang berikan perlindungan sempurna Tuhan. Biar Tuhan kami boleh melihat Tuhan keindahan Tuhan, biar kami boleh melihat Tuhan kuasa pertolongan Tuhan dalam masa-masa ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan kalau nanti masa-masa ini udah boleh lewat Tuhan, nanti kami boleh dapatkan buah yang terbaik ya Bapak. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Know the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found. Leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself.